Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. الآن استمعي ورددي. نواصل كلامنا عما انقطع أمس. Kita lanjutkan pembicaraan kita yang sempat terputus kemarin. استمعي ورددي. كان عمر يجلس معنا. كان عمر يجلس معنا. كان إبراهيم يتكلم بالهاتف. كان إبراهيم يتكلم بالهاتف. كان سليم يجلس على الكرسي. كان سليم يجلس على الكرسي. كان عبد الله يكتب رسالة. كان عبد الله يكتب رسالة. كان محمد يقرأ في الكتاب. كان محمد يقرأ في الكتاب. كان خالد يتناول طعاما. كان خالد يتناول طعاما. كان يوسف يشتري عصيرا. كان يوسف يشتري عصيرا. Perhatikan di sini. Di sini ada kata-kata kana, thumma ya'ti ba'dahu fi'lun mudhari'. Di sini ada kana, sudah itu ada fi'il mudhari', sahih ya. Ini kalau kita menerjemahkannya, kita terjemahkan kana, kalau sesudahnya ada fi'il mudhari', maka maknanya adalah sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau. Berarti kalau kita mengatakan kana Umaru yajlisu ma'ana, artinya adalah tadinya si Umar sedang duduk di sini bersama kita. Nah, tadi atau kemarin itu Ibrahim yatakallamu bil hatif. Ibrahim menelpon berbicara pakai telepon. Kana Salimun yajlisu 'alal kursi. Tadinya si Salim duduk di sini 'alal kursi, sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau. Kalau orang mengatakan gini, nah, di mana si Khalid? Mana Khalid? Kana Khalidun yanamu huna. Tadi si Khalid sedang tidur nih di sini. Tadi dia tidur di sini. Tadi dia sedang tidur di sini. Pokoknya sesuatu yang sedang dilakukan di masa lampau. Maka kita pakai kana. Nah, sesudah itu kita tambahkan di sini fi'il mudhari'. Nah, menjelaskannya dia ada dua cara. Yang pertama, kita pakai di sini pakai fi'il mudhari'. Nah, di sini pakai fi'il mudhari'. Atau kita ungkapkan dengan cara yang kedua, yaitu istami' wa raddid. Istami'i wa raddidi. Kana Mahmudun jalisan. كان محمود جالسا. كان محمود واقفا. كان محمود واقفا. كان محمود ماشيا. كان محمود ماشيا. كان محمود مسافرا. كان محمود مسافرا. 5. كان محمود عائدا. كان محمود عائدا. كان محمود جائعا. كان محمود جائعا. كان محمود مريضا. كان محمود مريضا. Atau kita ungkapkan dengan cara yang kedua. Kalau yang tadi
Karena sesudah itu di sesudah kata Mahmud ini ada fi'il mudhari' sahih ya. Kali dengan yang kedua caranya adalah dengan mendatangkan isim fa'il. Bentuk di sini isim fa'il. Jalisan, waqifan, masyian, musafiran, aidan, ja'ian, maridan. Ini adalah bentuk isim fa'il. Jalasa, yajlisu, isim fa'ilnya jalis. Waqafa, yaqifu, isim fa'ilnya waqif. Masya, yamshi, isim fa'ilnya mashin. Kalau dia dalam keadaan nasab menjadi masyian. Mahmudun aid, ada, ya'udu, aid. Ja'a, yaju'u, ja'i'. Baik. Berarti kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau, ada dua cara, yaitu dengan memakai kata-kata kana, yaitu dengan menggunakan kata-kata kana. Berarti pembahasan kita adalah kana. Kita bahwa wadihah, tulisannya jelas ini ya. Kana wa akhawatuha namanya. Lahza al-qalami عفوا حبر القلم انتهى. نواصل. كان وأخواتها. كان وأخواتها ini لماذا هكذا؟ هكذا جميل. كان وأخواتها صحيح. كان وأخواتها adalah fi'il. Kana wa akhawatuha tadkhulu ala jumlatin ismiyah. Asluha mubtada wa khabar. Baik. Fa tarfa'u al-awwal wa yusamma ismaha wa tansibu الثاني ويسمى خبرها. انظري. كان وأخواتها. كان وأخواتها. كان dan saudara-saudaranya nanti ada pelajarannya insyaallah di tadribat tadrusnahu akthar. Ada nanti kana, ada sara, ada mazala. Baik, ada yang lainnya nanti. Sara, adha, dhalla, bata. Baik. Kana dan saudara-saudaranya dia masuk ke jumlah ismiyah, berarti dia mendahului jumlah ismiyah. Yang jumlah ismiyah ini asalnya adalah mubtada dan khabar, sahih ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar.
Fatarfa'ul awal, dia rafa'kan yang pertama. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah mubtada, sahih ya? Berarti dia rafa'kan yang pertama, dia rafa'kan si mubtada. Limadha hakadha? Fatarfa'ul awal, dia rafa'kan yang pertama. Yang pertama adalah mubtada, berarti dia rafa'kan mubtada wa yusamma ismaha. Dan disebut yang pertama tadi, berarti si mubtada tadi berubah nama, dia menjadi isimnya. Berarti kalau kana berarti isim kana. Wa tansibus tsani, dia rafa'kan yang pertama, disebut dengan isimnya. Yang tadinya mubtada menjadi isimnya, berarti menjadi isim kana. Wa tansibus tsani, dia nasabkan yang kedua, wa yusamma khabaraha. Dia nasabkan yang kedua, berarti yang kedua adalah khabar mubtada menjadi wa yusamma khabaraha, menjadi khabarnya. Yang tadinya khabar saja berubah menjadi khabar kana. Kalau kana berarti menjadi khabar kana. Dan yang tadinya khabar marfu' dia nasabkan jadinya. Nah, berarti anak kasihkan contoh ya. Kana Mahmudun jalisan. Kana Mahmudun jalisan. Mahmudun jalisan. Nah, ini si kana, ini yang asli jumlah kita tadi. Berarti dia masuk ke jumlah ismiyah. Berarti asal dari jumlah ismiyahnya adalah Mahmudun jalisun. Asal jumlahnya adalah Mahmudun jalisun. Ada huna. Nah, asal jumlahnya adalah Mahmudun jalisun. Nah, jumlah kan ada dua ya. Ada dua, al-jumlatu naw'an ismiyah wa fi'liyah. Jumlah itu kan ada dua kan? Jumlah ismiyah yang pertama, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dari isim, jumlah yang dimulai dengan isim. Isim yang berada di awal jumlah disebut dengan mubtada. Pelengkapnya disebut dengan khabar. Berarti jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Adapun jumlah yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il. Setiap fi'il pasti punya fa'il. Berarti jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Isim yang berada di awal jumlah disebut dengan mubtada. Pelengkapnya disebut dengan khabar. Berarti jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il. Setiap fi'il pasti dia punya fa'il. Maka jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il minimal. Na'ud, kita kembali lagi ke pembahasan ini. Berarti asalnya adalah Mahmudun jalisun. Mahmud ini disebut dengan mubtada, isim yang memulai jumlah disebut dengan mubtada.
pelengkapnya kita sebut dengan khabar. Dengan adanya khabar ini lengkaplah kalimatnya, maka dia disebut dengan khabar. Berarti jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, si kana wa akhawatuha, buram lagi. Nah, kana dan akhawatuha dia ke jumlah ismiyah yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Masuk si kana di sini. Dia masuk ke jumlah ismiyah yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Sahih ya? Fatarfa'ul awal. Mubtada hukumnya adalah marfu'. Sahih ya? Tanda rafa'nya di sini adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Si khabar hukumnya juga marfu'. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya di sini adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Ini sebelum masuk kana ya. Sesudah itu masuk kana. Kana wa akhawatuha tadkhulu ala jumlatin ismiyah. Kana dan saudara-saudaranya nanti dia masuk ke jumlah ismiyah yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Dia rafa'kan yang pertama, dia akan masuk nih. Apa kerjanya? Dia rafa'kan yang pertama. Nah, ini sudah rafa' ya. Maka yang pertama ini disebut dengan isimnya. Yang tadinya mubtada sebelum masuk kana, sesudah masuk kana dia berubah namanya. Apa namanya sekarang? Namanya sekarang adalah isim. Isim siapa? Karena di sini kana berarti dia namanya adalah isim kana. Isim kana namanya sekarang, bukan mubtada. Baik. Selanjutnya wa tansibus tsani. Di sini wa tansibu ats-tsani. Dia nasabkan yang kedua. Mana yang kedua ini? Jalisun. Dah. Apa tanda nasabnya? Tanda nasab isim mufrad adalah fathah. Maka dia menjadi yang tadinya jalisun berubahlah dia menjadi jalisan. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia tidak beralif lam, maka dia ditanwinkan, makanya menjadi jalisan. Nah, yang tadi kan namanya khabar, sekarang sesudah masuk kana berubah dia menjadi khabarnya. Jadi khabar kana. Khabar kana. Berarti sesudah si kana itu ada isim kana, marfu' hukumnya, ada khabar kana, hukumnya adalah mansub. Ila huna indakunna su'al, tafhamna insyaallah. Mafhum banat? Idza kana indakunna su'al yumkin an tas'alna. Dah. Perhatikan. Nah, bikin lagi jumlahnya di sini ya. Kana Mahmudun jalisan. Kana Mahmudun jalisan. Di sini perhatikan, ini kan kana Mahmudun. Kana ini tadi kita sebut dia dengan fi'il. Ya, kalau biasanya di fi'il-fi'il yang lain ada fi'il berarti ada fa'il. Kalau sekarang ada kana, dia sebagai fi'il, di sesudahnya ada isim kana dan khabar kana. Perhatikan, dia karena si kana ini adalah fi'il, maka dia harus menyesuaikan dengan yang sesudahnya. Karena yang sesudahnya ini muzakkar, maka kita pakai kana yang setimbangan dengan fa'alah. Kalau kana, kalau fi'il dia berarti dia punya tasrif kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Berarti dia punya tasrif kana.
Kalau di dalam jumlah fi'liyah, fi'il yang dipakai di dalam jumlah fi'liyah berarti jumlah yang dimulai dari fi'il. Lah, kalau di jumlah fi'liyah, amsi qulna بأننا إذا كنا في جملة فعلية فلا نستعمل إلا ما على وزن هو وهي صحيح. إذا كان الفاعل مذكرا فنستعمل الفعل للمذكر على وزن هو صحيح، ولكن إذا كان الفاعل مؤنثا فنستعمل الفعل على وزن هي. إذن إما أن يكون على وزن هو فعل أو على وزن هي فعلت. وفي هذا إذا كان الفعل ماضيا، وإذا كان الفعل مضارعا فلا نستعمل إلا يفعل وتفعل. إذا كان الفاعل مذكرا فنستعمل يفعل، وإذا كان الفاعل مؤنثا فنستعمل الفعل على وزن هي وهي تفعل. Nah, tafhamna? Di jumlah fi'liyah kita kan yang kita pakai fi'ilnya cuman yang setimbangan dengan huwa satu. Kalau fa'ilnya adalah muzakkar berarti yang setimbangan dengan fa'ala di fi'il madhi atau fa'alat di fi'il atau yaf'alu di fi'il mudhari'. Kalau seandainya, ini masih ingat nih pelajaran jumlah fi'liyahnya. Kalau jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, Ana jelaskan ya di sini ya. Kalau jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, kalau jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, maka fi'il yang kita pakai adalah fi'il yang setimbangan dengan huwa satu apabila fa'ilnya muzakkar. Nah, berarti kalau jumlah fi'liyah yang kita perhatikan adalah si fa'ilnya. Kalau fa'ilnya muzakkar maka kita pakai fi'il yang setimbangan dengan si huwa. Berarti kalau di fi'il madhi yang setimbangan dengan fa'ala, kalau di fi'il mudhari' setimbangan dengan yaf'alu. Kalau fa'ilnya adalah mu'annats maka kita pakai fi'il yang setimbangan dengan hiya. Berarti kalau di fi'il madhi yang setimbangan dengan fa'alat, katabat, qara'at, alimat, ghasalat, dan yang setimbangan dengan taf'alu di fi'il mudhari'. Baik. Nah, di sini kalau karena dia adalah fi'il maka dia menyesuaikan dengan si isimnya. Karena isimnya adalah mudzakkar maka kita pakai kana. Tapi kalau si isimnya adalah muannas di sini maka kita pakai kanat. Nah, tapi di sini di jumlah yang kita pelajari sekarang kan dia semuanya mudzakkar ya, berarti kita pakai kana. Jayid. Nah, ini salah satu cara penggunaannya. Berarti yang pertama dia bentuknya adalah mubtada dan khabar. Khabarnya di sini bentuknya adalah isim fa'il. Isim fa'il. Ingat-ingat cara membuat isim fa'il. Isim fa'il apabila fi'ilnya terdiri dari 3 huruf maka dia setimbangan dengan fa'ilun. Kalau fi'il madhinya lebih dari 3 huruf, apa yang kita lakukan? Kita pindahkan dia ke dalam bentuk fi'il mudhari'. Habis itu kita hilangkan huruf mudhara'ah, diganti dengan mim yang didhammahkan, dikasrahkan huruf sebelum akhir. Ingat ya, ulangi lagi pelajarannya tentang cara membuat isim fa'il. Baik, banat. Al-an cara yang pertama seperti itu. Cara yang kedua, cara mengungkapkannya berarti yang pertama kana, habis itu tuh ada mubtada, ada isim fa'il, sahih ya. Yang kedua caranya adalah
dengan mendatangkan fi'il mudhari' pengganti dari si isim fa'il tadi. Kalau tadi kana Mahmudun jalisan. Kalau sekarang kita rubah dia. Kana Mahmudun, Mahmudnya tidak berubah dia. Bedanya si isim fa'il kita ganti ke dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' karena dia Mahmud, laki-laki satu orang, berarti kan dia laki-laki, sahih ya? Berarti kita rubah dia menjadi fi'il mudhari'. Kana Mahmudun yajlisu. Yang sesuai dengan dhamirnya. Dhamir yang sesuai untuk si kana, si Mahmud adalah huwa. Berarti yajlisu. Kana Mahmudun yajlisu. Kita mentasrifkan fi'il mudhari'nya sesuai dengan tasrif biasa saja, tidak ada perubahan. Berarti boleh kita mengatakan kana Mahmudun jalisan, kana Mahmudun yajlisu. Kalau di sini, kalau di yajlisu ini kita tidak memikirkan yajlisu atau apa ya. Kita berarti mentasrifkannya sesuai dengan tasrif fi'il mudhari'. Kalau di sini di dalam bentuk isim fa'il, berarti dia harus dinasabkan. Jayid, nasabkan, tanda nasabnya di sini adalah fathah. Nah, kalau kita kasih contoh di sini. Kalau si Fatimah gini, di sini bagaimana ceritanya? Fatimah, misal Fatimatu. Nah, perhatikan. Kalau Fatimatu bagaimana ceritanya? Bagaimana cara merubahnya menjadi seperti ini dan seperti ini? Fatimah dia adalah muannas, berarti dia setimbangkan dengan si hiya, sahih. Jalisan ini kita pakai apabila dia mudzakkar. Kalau dia muannas berarti kita tambahkan ta marbutah, jalisah. Karena dia mansub, maka tanda nasabnya adalah fathah. Jalisatan, masuk si kana. Kana karena isimnya adalah muannas, maka kita tambahkan ta marbutah. Kanat Fatimatu jalisatan. Asalnya adalah Fatimatu jalisatun. Dia sebagai khabar. Masuk kana karena si Fatimah dia muannas, maka kita tambahkan di kana ini ta marbutah. Kanat Fatimatu jalisatan. Jumlah yang kedua. Bagaimana caranya? Berarti menjadi kita buat di sini Fatimatu. Kalau duduk, sedang duduk. Dia perempuan berarti kan? Berarti tajlisu, tinggal dimasukkan kanat. Tidak ada perubahannya. Kanat Fatimatu tajlisu. Ila huna indakunna soal banat? Nah, tapi di kitab ini kita masih fokus ke si huwa apabila si isim kana dan khabar kananya adalah mudzakkar. Al-an thalithan ajib kama fi an-namudhaj. An-namudhaj kana Mahmudun yajlisu ma'ana yal'abu. Ini tetap dia dalam timbangan huwa. Kenapa? Karena si Mahmud dia laki-laki, berarti si huwa dia laki-laki, sahih ya? Kana Mahmudun yajlisu ma'ana yal'abu. Kana Mahmudun yal'abu ma'ana. Yusafiru. Ini semuanya adalah fi'il mudhari', sahih ya? Yusafiru. Kana Mahmudun yusafiru ma'ana. Oh, patang tuh. Kemarin itu si Mahmud safar bersama kita.
كان محمود يسافر معنا يدرس كان محمود يدرس معنا يمشي كان محمود يمشي معنا ثم يتحدث كان محمود يتحدث معنا يركب كان محمود يركب معنا يأكل كان محمود يأكل معنا ثانيا رابعا أجب كما في النموذج أجب كما في النموذج النموذج كان محمود جالسا واقفا كان محمود واقفا مسافرا كان محمود مسافرا عائدا كان محمود عائدا naiman kana Mahmudun naiman. Tadi si Mahmud sedang tidur di sini. Kana Mahmudun naiman. Qadiman kana Mahmudun qadiman. Zahiban kana Mahmudun zahiban. La'iban kana Mahmudun la'iban. خامسا املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمة المناسبة مما يلي. هنا ذاهبا ماشيا مسافرا نائما جالسا. كان إبراهيم مسافرا بالطائرة. Kalau pakai ta'irah berarti perjalanannya adalah perjalanan yang jauh, berarti musafir. Abdullah kana Abdullahi fi tariq mashiyan fi tariq. Kana Ismailu naiman fawqa as-sarir. Thumma raqam 4 kana Ahmadu jalisan 'ala al-kursi. Kana Salimun dhahiban ila al-ma'had. Unzuri wajibukunna an taktubna. Tugas antunna adalah, wajibnya adalah yang rabi'an sini. Antunna ubah dia menjadi waqifan, ini ubah dia menjadi fi'il mudhari'. Baik. Mulai dari yang nomor 1 ini aja. Kalau di sini kan kana Mahmudun jalisan, ubah dia menjadi fi'il mudhari'. Jalisan ini ubah dia menjadi fi'il mudhari'. Berarti kana Mahmudun yajlisu waqifan. Kana Mahmudun waqifan. Berarti ubah dia menjadi fi'il mudhari'. Berarti yaqifu. Kana Mahmudun yaqifu. Hakadha min raqam 1 ila raqam 6. Seperti itu antunna bikin dari nomor 1 sampai nomor 6. Begitu juga dengan khamisan. Kalau di sini kan isim fa'il di sini kan, antunna ubah dia menjadi fi'il mudhari'. Raqam 1 ana a'tikunna misalan. Raqam 1 berarti yang antunna bikin adalah dari nomor 2 sampai nomor 5. Raqam 1 kana Ibrahimu musafiran bit-ta'irah. Sahih. Al-an nuhawwilu ismal fa'il ila fi'lin mudhari'. Kana Ibrahimu yusafiru bit-ta'irah. Berubah dari isim fa'il ke bentuk fi'il mudhari'. طيب إلى هنا عندكن سؤال. سادسا صل كل كلمة من كلمات المجموعة ألف نعيد kita ulangi. سادسا صل كل كلمة من كلمات المجموعة ألف بمرادفها من كلمات المجموعة باء كما في النموذج. Berarti yang kita cari sini adalah muradifnya. عائد هنا مثال. عائد معناه راجع. العاجل معناه السريع. حدث معناه حصل. يتمنى معناه يرجو. رجا يرجو معناه
تمنى يتمنى. التالية معناها الآتية. سابعا، نترك سابعا. طيب، إلى هنا إذا كان عندكن سؤال يمكن أن تسألني. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.